Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siang ini saya akan mengutip satu hadis dari Sunan At-Tirmizi dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul berkata, "Ma'at yabuki min baldatin wa habbuki alayya walaula an qaumi ukhrijuni minki ma sakantu ghairaki." Kau kama qala hadis sahih. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW setelah Rasul hijrah ke Madinah. Beberapa tahun setelah hijrah, hadis ini muncul. Kata Abdullah bin Abbas, dulu Rasul berkata di Madinah itu tentang kecintaannya dengan kota Makkah. Ma'at yabuki min baldatin. Ini kalimat syair sebetulnya, Pak. Wahai kota Mekah, betapa indahnya, ya, saking semacam luapan emosi kecintaan pada kota Mekah. Alangkah indahnya engkau wahai kota Mekah, tempat kelahiranku itu. Wahabuki ilayya, dan sungguh aku sangat merindukanmu dan mencintaimu, kota Mekah. Walaula an qaumi ukhrijuni minki, kalau bukan saja karena kaumku telah mengusirku dari kota Mekah, ma sakantu ghairuki, tidak akan pernah terlintas di benakku untuk mencari kota lain selain engkau, kota Mekah. Coba kecintaan Rasulullah SAW terhadap kota Mekah, tempat kelahirannya tuh. Dia ada semacam kerinduan untuk kembali ke kota Mekah. Sampai terus terbayang-bayang kota Mekah itu, sampai suatu ketika Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Nanti Bapak baca di rumah. Asbabun nuzul tentang perpindahan kiblat. Kata Subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah menyaksikanmu, ya, setiap hari kau memandang ke langit, ya, menghadapkan wajahmu ke langit, ya, agar engkau bisa dihadapkan kiblat itu ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, ya. Ada semacam kerinduan agar Allah tuh memindahkan kiblat. Jangan Rasul sholat menghadap Baitul Maqdis pada waktu itu, ya. Walau bagaimanapun Masjidil Haram adalah masjid yang terbaik. Sekalipun Masjidil Aqsa masjid para nabi, tapi Rasul ingin menghadap Masjidil Haram itu, sehingga setiap hari, setiap malam dihadapkan wajahnya ke langit itu. Allah kasih tahu itu, Pak, pada kita tentang kecintaan Nabi pada kota Mekah itu. Lalu Allah tambahkan yang berikutnya, fala nuwalliyanaka kiblatan tardhaha, ya, maka pasti akan berikan kepadamu, ya, akan aku kabulkan apa yang menjadi keinginanmu dan aku meridaimu, ya. Allah berikan apa menjadi harapan Rasulullah SAW agar kiblat yang menghadap Ka'bah, menghadap Mekah. Nanti baca surat Al-Baqarah 144, kisah tentang perpindahan kiblat pada waktu asar tuh. Menarik, Pak. Bapak renungkan ayatnya tuh ya, artinya Bapak baca, tafsir Bapak baca,
akan Bapak peroleh bagaimana Allah ya menghendaki Masjidil Haram itu sebagai kiblat utama umat Islam. Ya. Hadis ini Pak menjadi dasar ya banyak orang kembali ke tanah air tuh, ya. Kembali ke kampung halaman tuh. Kalau begitu, kalau kita mencintai kampung halaman, ya, kembali ke kampung halaman, itu jadi sunnah. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan pahala karena kita mengikuti apa yang Rasul harapkan, Rasul praktekkan. Kalau begitu pulang mudik itu ada pahala. Iya. Kalau kita tahu hukumnya enak kan ya. Nabi itu pulang mudik pada waktu pembebasan kota Mekah. Saking memuncak keinginannya sampai kemudian Futuh Mekah itu jadi pulang mudik bedol desa dari Madinah ke Makkah. Disebut Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Kembali, kalau kita mudik, apa yang mesti diniatkan? Tentu saja pertama, yang utama silaturahim. Ya. Niatkan dengan ikhlas, karena setiap amalan tanpa niat menjadi sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu akan menjadi ibadah bernilai kalau niat ikhlas. Niatkan mudik itu satu menteladani Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua dalam rangka silaturahim. Atau silaturahmi, nanti baca surat An-Nisa ya. Ayat 1, ayat 36 An-Nisa itu cerita tentang silaturahmi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham. Arham, silaturahim. Ya. Ayat 36-nya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi wa sahbi fil jambi. Wah, itu ayat ada 10 perintah Allah dalam surat An-Nisa 36 itu Pak. 10. Orang menyebutnya ayat 10. Itu semua silaturahim. Kalau kita berniat itu Pak, niat untuk silaturahim ya, dan dipraktikkan menteladani Rasulullah SAW, maka ganjarannya surga, al-jannah, ya, al-jannah. Ya ayuhan nas, afsus salam, wa atimut tam, wa sularham. Sularham itu silaturahmi, ya. Fadkhul jannata bisalam, maka akan Allah masukkan kalian ke dalam surga. Silaturahim balasannya surga. Kalau gitu kita mudik itu mudik kemana? Ke kampung atau ke surga? Mudik ke surga Pak. Ya, kan kita ini aslinya penduduk surga Pak. Saya, bapak-bapak ini semua asli kita ini penduduk surga. Nabi Adam tuh di surga asal mulanya. Kita keturunan Nabi Adam. Oleh karena itu kita ini penduduk asli surga. KTP kita ini surga Pak. Ingat itu Pak. KTP kita ini aslinya adalah surga. Di surga. Jadi kalau kita pulang ke surga itu memang tempat tinggal kita, tempat asli kita. Sehingga Rasul bilang kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umat Islam itu pasti masuk surga pulang ke kampung halamannya. Kalau gitu kan enak Pak ya. Kalau gitu mudik kemarin saya kalau punya uang anjak atau buka duit deh. Nggak apa-apa, masih punya banyak waktu. Memang tradisi di masyarakat kita ya di Nusantara ini, mudik itu dipraktekkan pada waktu lebaran saja. Kenapa? Karena liburnya massal bareng. Anak sekolah, kantor, pabrik ya, semua bareng tuh. Kan kita susah mengkondisikan kegiatan seperti itu, bisa ketemu semua. Makanya kita terima kasih kepada para ulama dulu, founding father kita
yang mengatur negeri ini sampai memutuskan Lebaran itu liburan massal semua, mudiklah bareng-bareng, silaturahmi, ketemu saudara di sana. Ya. Kita mudik ke surga sebenarnya, bukan mudik ke kampung halaman. Ya, memang syariatnya mudik ke kampung halaman, seperti Nabi Muhammad mudik ke Mekah. Futu Mekah itu mudik ke Mekah karena kecintaan beliau kepada kampung halaman. Kita pun sama. Ya. Rasanya kalau misalnya orang hati nuraninya tuh nggak ada cinta sama kampung halaman, bohong. Ya, mesti ada. Kalaupun ada mungkin sombong, kalau nggak lupa kampung halaman sombong banget gitu ya. Di mana itu di Banjaran, kampung saya, pulang ke Banjaran nengokin saudara. Dekat nggak apa-apa, ya. Dekat kemana tuh, ke Karapitan mudiknya nggak apa-apa, nengok sana. Ya. Yang jauh alhamdulillah, yang dekat juga alhamdulillah. Ya. Tengoklah saudara-saudara sana kita itu kan ada mungkin sepupu atau siapa yang masih punya silsilah. Bahkan Rasul kan ngasih tahu tuh, ta'allamu min ansabikum, ya. Telusurilah oleh kalian silsilah kamu, ya. Silsilah kita ini disuruh Rasul telusuri. Kita ini lahir dari mana ya? Orang mana ya? Keturunan siapa ya? Rasul suruh itu, Pak. Telusuri silsilahmu itu, ya. Kenapa? Fa inna silatarrahimi mahabbatun fil ahli. Karena kalau sudah tahu kamu silsilah kamu, keturunan kamu dari siapa, maka kamu akan mencintai keluargamu. Ya. Bukan cuma itu. Rasul bilang, kalau kita mentelusuri silsilah, ada 3 keutamaan yang Allah berikan. Pertama, mahabbatun fil ahli. Allah akan tanamkan rasa cinta kepada keluarga. Sekalipun mungkin keluarga kita orang miskin, orang rendahan, tapi senang. Apalagi kaya. Orang miskin kita senang. Kenapa? Silaturahmi. Yang kedua, wa masratan fil mali. Allah lipat gandakan hartanya, rizkinya. Coba. Rasul sebutkan bukan rizki, mal. Wa masratun fil mali. Allah lipat gandakan hartanya. Coba tuh, bukan rizki, Pak. Rizki kan sifat umum, tapi harta Allah lipat gandakan hartanya. Pada siapa? Orang yang suka silaturahmi. Yang ketiga, wa man sa'atun fil asari. Allah tambah usianya tuh. Umurnya Allah tambah. Imam Syafi'i memberikan arti 2 tentang bertambahnya umur itu. Pertama, memang umurnya bertambah, Pak. Pak, harus bersyukur Bank Indonesia sekarang ini usia harapan hidupnya 73 tahun, 6. Ya. Usia harapan hidup orang Indonesia naik, Pak. Sejalan dengan kesehatan, ya, gizi, aktivitas kerja tuh, ya. Sehingga usia harapan naik 73 tahun. Dulu cuma 65, Pak. Ya. Naik, ya, kesehatan baik, makan bagus, gizi bagus kan. Coba lihat anak-anak sekarang kan badannya besar-besar kan. Tinggi-tinggi. Bapaknya pendek, ibunya pendek, anaknya tinggi. Sekarang ya begitu. Kenapa? Gizinya semakin baik. Syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Usia harapan hidup bangsa Indonesia naik menjadi 73,6. Bukan berarti kemudian apa kalau gitu usia orang Indonesia tinggi-tinggi semua, enggak. Perkara aja lain lagi. Harapan hidup pada umumnya di atas 70 tahun baru meninggal, gitu loh. Umumnya begitu, ya. Harapan hidup itu. Bukan berarti yang meninggal di bawah 70 itu kemudian berarti dia nggak sehat, bukan. Itu perkara lain. Tapi harapan hidup orang Indonesia naik menjadi 73 tahun. Oleh karena itu jaga tuh, ya. 3 Allah berikan. 1 cinta pada keluarga. 2 rizki, malnya, hartanya bertambah. 3 usianya bertambah. Lah bagaimana kemudian kita agar mudik itu memberikan manfaat, ya, berpahala, bahkan seakan-akan mudik ke surga? Yang pertama tadi niat ikhlas. Yang kedua, jaga keselamatan.
apakah naik umum atau kendaraan pribadi, jaga keselamatan itu. Ya, jasmani kita lindungi, jangan sembarangan. Bela-belain pulang kampung nggak makan, nggak minum, sakit. Bela-belain pulang kampung ngebut, tabrakan, cilaka. Bela-belain kampung dokumen nggak lengkap, kena tilang. Ya. Artinya jaga keselamatan itu, Pak. Baik diri kita, juga anak istri kita. Kalau kita boncengan dengan motor, jangan ngebut lah. Ya. Jaga. Yang ketiga, akhlak. Ya. Jaga akhlak. Pulang kampung itu jangan sok-sokan. Ya. Tamu-tamu pakai mobil pinjaman, rental mobil bagus, ngebut, ya, main serempet aja mobil orang yang jelek-jelek kan dia. Tamu-tamu pakai motor baru, ya, main sikat aja, jangan. Ketemu teman atau ketemu jalan becek, jangan ngebut, nanti orang kena cipratan air. Akhlak dijaga. Akhlak kita juga, pandangan mata kita jaga. Ya. Jangan jelalatan. Ya, cewek cakep melotot, contoh begitu. Jaga. Tangan, tangan supir ojek nyenggol kita menggaplok aja, jangan, nggak boleh. Ya. Main tendang aja ke kita, nggak boleh juga. Ya. Mulut kita jaga tuh selama mudik kita, akhlak tuh ya. Jangan ngomong sembarangan, jangan menghina orang, menyakiti orang, mendolimi orang, mengejek orang, melecehkan orang, nggak boleh. Baru aja tinggal di kota setahun 2 tahun, pulang kampung udah ngejek orang. Ya. Jaga mulut kita, akhlak itu ya. Menghina orang, dasar kampungan lu, nah nggak boleh begitu. Wong kita juga di kampung, ya. Siapa diri kita ini? Kan kita dari kampung juga. Ngejek orang kampung, kampungan dasar, jangan begitu. Kita kan dari kampung juga. Baru jabatan RT aja udah sombong, gitu ya. Nggak boleh. Dan yang keempat, tunaikan kewajiban selama perjalanan mudik itu. Apa? Sholat misalnya. Ya. Sholat. Jangan sampai lupa. Tentang jaraknya jauh, lupa sholat, capek. Ya. Lalu Allah kasih keringanan kan, bisa di kasar, bisa di jamak. Lupa tuh, nggak sholat. Ya. Lupa dia, nggak puasa bahkan kalau pergi jatuh pas Ramadan. Memang boleh, tapi harus dibayar. Nggak saum, nggak sholat, cilaka kan itu ya. Kalau sampai pulang mudik itu mengganggu kewajiban kita. Dan yang kelima, berdoa. Ya, doa. Pada siapa doa itu? Pertama kepada orang yang kita kunjungi itu. Ya. Doakan mereka semua agar mereka sehat, ya, dikaruniakan berbagai kebaikan. Mendoakan orang lain sementara dia tidak tahu, artinya double mendoakan mereka dan mendoakan diri kita sendiri. Artinya apa? Doa kita juga untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang misalnya naik motor, ya, boncengan, bawa Indomie, kardus banyak, bawa anak cucu tuh motor. Kita pakai mobil misalnya, doakan, ya Rabb, semoga Engkau limpahkan rezeki kepada pengemudi motor itu, ya, seperti Engkau telah melimpahkan rezeki kepada saya. Kan kita naik mobil. Kalau kita naik motor, ada yang sepeda, bawa kardus, bawa boncengan, berdoa pada ya Allah, limpahkan rezeki kepada pengemudi sepeda itu, seperti Engkau telah melimpahkan rezeki kepada saya. Artinya apa? Kita doakan orang yang lebih rendah kehidupan dari kita tuh, ya, agar dia seperti kita juga mendapatkan rezeki dan kita juga dikasih rezeki lagi. Ini Pak, ajaran Nabi Muhammad SAW. Agar kita nih menjadi apa? Baik ya, menjadi ahli surga. Kan tadi kita mudik tujuan mudik ke surga. Ya. Oh, sekarang udah lewat, nggak apa-apa. Karena mudik ini tidak harus pada Ramadan, pada Lebaran, tidak. Kapanpun Anda rindu kampung untuk pulang mudik. Ya. Senang, keingetan tuh di kampung tuh ya. Aduh, saya ketemu itu lupa teman SD saya. Tengokin, sakit misalnya, nikahkan, meninggal. Kalau ada waktu datang. Ya. Sampai di sana jangan lupa, ya, fayatasofahan, bersalaman tuh. Ucapan salam dan bersalaman, karena dengan salaman itu maka gugurlah dosa di antara kalian. Kan enak Pak ya, dengan Allah selesai waktu Ramadan, dengan orang-orang yang dekat dengan kita punya salah keliru, selesai juga dengan salaman.
salaman, gugur dosa kita semua. Dan kerabat, saudara itu enak, maka kita akan bebas daripada dosa dan pasti kita akan masuk surga. Kalau begitu, mudik ini adalah mudik ke surga. Nanti tahun depan ada waktu, ada rezeki, ada umur, jangan lupa, saya pengen mudik ke surga. Nah, hakikatnya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita, yang kita berikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.